Baik kakak sekalian, kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam pertemuan virtual yang kelima kalau tidak salah. Saya harap kabar baik menyertai kakak-kakak sekalian untuk tetap semangat mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Baik kakak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita, mungkin ada di antara kawan-kawan, teman-teman, kakak-kakak yang bisa memimpin doa, Kak. Iya, selamat bergabung Kakak Ikhwan Kurniawan. Ada Kak yang bisa memimpin doa? Gampang. Silakan Kak Andi Santoso coba. Pak Kamat dulu ya. Atau Pak Kamar Ustaz Kak. Nggak aktif mic-nya Kak Kamarudin. Terlempar. Terlempar keluar ini Kak Kamarudin. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Ketio. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada ini kita kembali melakukan interaksi di Google Meet dalam rangka program PKG peningkatan kompetensi guru PJOK. Untuk itu, untuk mengawali Meet kita pada malam hari ini, mari kita berdoa semoga kegiatan kita pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan kemudahan dalam menjalani pemberian ini dan bisa dikasihkan. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya Kak Kamarudin. Selanjutnya kita lanjut dengan ice breaking. Kira-kira ada Kakak sudah punya bahan ini. Ini sudah pertemuan kelima. Kemarin yang pimpin Kak Kamarudin ya? Pertemuan terakhir. Iya Kak. Berarti gilirannya Kak siapa ini? Kenapa narik Kak Mangering ini? Pergi memancing. Buka dulu kamera rata Kak, baru kita main. Iya. Kak Iwan, Kak Akbar, Kak Aspar, Kak Andi Santoso, Salma. Ayo kita buka dulu kamera baru kita ice breaking. Kira-kira siapa yang bisa memimpin? Kalau tidak ada, terpaksa Kak Fasil yang turun tangan. Ada Kak? Baik Kak, saya memimpin ice breaking. Tapi sebelumnya saya minta kakak mengaktifkan kameranya dulu supaya lebih asik. Baik kakak, jadi isyarat atau kodenya atau clue-nya
clue-nya adalah perhatikan kata-kata saya. Ya, clue-nya adalah perhatikan kata-kata saya. Perhatikan jari saya, Kak, ya. Jadi perhatikan kata-kata saya. Ini satu. Kalau ini dua. Kalau yang ini tiga. Ini berapa, Kak? Satu. Satu. Betul. Kalau yang ini Tiga. sudah bisa. Ternyata ini sudah basi. Oke, Kak, sudah dipaham semua. Jadi kan kata-katanya ini satu. Kalau ini dua. Kalau yang ini tiga. Jadi berapapun jari saya angkat tetap fokus pada kata-kata saya. Kan bingung. Kalau yang ini Tiga. tiga. Berarti sudah paham. Ada yang lain, Kak? Ada yang bisa main yang lain? Yang Bagaimana? Kan ada yang belum paham, Kak? Jadi clue-nya adalah kata-kata saya, kata-katanya. Ini satu. Berapapun jari saya angkat, kalau saya bilang ini harus menjawab satu. Ini satu. Kata-katanya, Kak. Saya pertama tadi clue-nya adalah ini satu. Kalau ini dua. Kalau yang ini tiga. Jadi perhatikan kata-kata saya, itu clue-nya. Kalau ini tetap dua. Mengerti, Kak Andi Santosa? Kata-katanya yang diperhatikan. Ketua ini sudah langsung paham. Ini ya, Satu. ini satu. Satu. Kalau ini Dua. kalau yang ini Tiga. tiga. Ini Satu. sudah mengerti, kata. Oke, paham. Mantap. Baik, kakak, kita lanjut. Jadi materi kita kali ini adalah refleksi, tetapi refleksi di atas refleksi, merefleksikan refleksi. Kita selama ini kakak sekalian mengerjakan tugas tentang refleksi. Namun saya mengingatkan sebelumnya kakak bahwa dalam daftar tugas kira-kira hanya 20% yang menyelesaikan tugasnya. Saya tidak tahu ini, Kak, apakah malas, tidak tahu bagaimana. Paling tidak upaya saya sudah maksimal. Kalau ada yang kurang mengerti, tidak bertanya juga, saya menantang untuk bertemu di alun-alun. Saya mengerti juga karena kesibukannya yang macam-macam. Tadi malam Kak Muhammad Akbar Syariful mengerjakan tugas dan sampai video call bertanya bagaimana ini sampai jam 12. Kak Andi Aspian juga ketemu kemarin, alhamdulillah sudah masuk. Kalau tidak salah sudah 2, Kak, ya, atau sudah 3? Kenapa, Kak? Sudah berapa tadi tugas yang dikirim, Kak? 2 atau 3? Sudah semua, Kak, sampai 1.3, Kak. Tinggal 1.4 belum karena belum terbuka linknya. Oh, iya, betul. Belum itu. Iya. Jadi begini, Kak. Program ini adalah program nasional, Kak. Jadi melalui kementerian itu dilaksanakan oleh BBGP. Selaku perpanjangan tangan dari BBGP adalah dinas pendidikan masing-masing, Kak, di kabupaten kota. Jadi saya kalau diharuskan atau disuruh menyampaikan laporan, saya pikir sudah cukup laporan saya, Kak, dengan jejak digital yang saya buat. Misalnya mengingatkan kakak-kakak mengerjakan tugas ini,
bertanya kalau ada yang kurang dimengerti. Saya kira sudah cukup jejak digital saya untuk dilaporkan. Dan setiap kegiatan itu Kak ada konsekuensinya. Kasihan juga ini Kakak kalau sampai gagal di tengah jalan. Kita ibarat perahu ini Kak sudah berlayar dan tidak mungkin kembali lagi. Kita sudah berjalan dan dibiayai oleh negara. Jadi saya harapkan mari kita serius menyelesaikan program ini sampai pada akhir apa yang menjadi tujuan dari program ini. Saya kira itu selaku pengingat, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian, dan saya mungkin akan mencoba ajak kakak yang belum menyetor tugas. Insya Allah besok sebentar atau besok ada japri saya dan tolong diperhatikan. Kalau tidak mengerti Kak, bertanya sama teman, bertanya kepada Fasil, bertanya kepada teman-teman yang lain yang ikut program ini. Kalau tidak salah di Takalar itu kurang lebih 130 orang peserta guru olahraga yang ikut ini. Dari 135 cuma ada yang kurang satu seperti kita ini, dari 15 hanya 14 yang berlayar. Jadi kurang lebih 130 di Takalar. Bisa jadi bertanya kepada siapa bagaimana caranya mengupload, kayak kasar itu tadi malam mau buat PDF, tapi silakan Kak Ospian. Itu kan kemarin yang tugas 1.2 itu Kak, yang tanggal 17 itu kan sudah saya posting Kak, tapi kayaknya ada tanda merah deh, yang kayak di foto itu kemarin saya foto kirimkan Ki. Iya. Tetap gitu Pak, Kak, terbaca Kak? Iya, tetap Kira-kira dimasuk Kak. Cuma kan melewati batas waktu Kak, jadi iya. tandanya merah di situ. Iya, jadi iya balik Kak. tidak usah dipersoalkan itu, yang jelas tugas kakak terkirim. Karena jejak digitalnya Kak, kalau tidak ada tugas apa yang mau dinilai. Iya, tapi begini Kak, jangan kita terlambat terus. Misalnya ini 1.3 kan batas waktunya tadi malam, hanya beberapa orang, kalau tidak salah hanya 3 atau 4 orang. Jadi harus rampung semua Kak. Ya mudah-mudahan besok bertambah lagi, jadi tidak usah khawatir masalah merahnya apanya, insya Allah. Ya, memang saya juga begitu waktu awal-awal mengikuti ini, selalu lewat batas yang saya terkendala oleh pengetahuan IT. Kadang kayak tadi malam Kak Saripul, bagaimana caranya diupload ini kalau dalam bentuk PDF. Sampai dia video call dengan saya, dan alhamdulillah terkirim tadi malam 2, 1.2 dan 1.3. 1.1-nya sudah jam 12. Nah, bilang nanti saya lanjut Kak karena sudah oleng. Jadi saya juga ngantuk. Baik kakak sekalian, saya berbagi layar atau share screen. Jadi kembali ke refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Artinya Kak, paradigma yang selama ini kita pahami, kita laksanakan di sekolah masing-masing, ini yang akan dirubah menjadi paradigma baru. Kemudian setiap awal pertemuan ini saya selalu mengingatkan kesepakatan bersama bahwa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, terus menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat kalau ada yang mau disampaikan. Please raise hand sebelum bertanya atau kalau mau mengatakan sesuatu Kak. Dan gangguan teknis itu adalah hal wajar, dan obatnya adalah bersabar. Baik Kak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan malam ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan
menyenangkan dan refleksif. Kemudian capaian akhir, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Artinya Kak, setiap kita melakukan pembelajaran atau mengajar di kelas, selalu ada refleksi, ya, di mana yang perlu saya benahi, apa yang belum ada, apa yang kurang kita tambah dan lain-lain. Kemudian capaian pembelajaran khususnya adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Cuma masalahnya ini Kak, dari tugas tentang refleksi yang kakak kerjakan, ada beberapa orang yang belum menyetor, dan seharusnya ini refleksi yang kakak tuliskan melalui tugas dianalisis pada pertemuan kali ini. Cuma karena kendalanya di sini banyak dari kita kakak-kakak yang belum menyetor tugasnya, jadi apa yang mau dianalisis itu pertanyaannya. Seperti ini agendanya adalah analisis tulisan refleksi berbagi hasil. Ya. Jadi kita lanjut saja Kak. Sebentar kita analisis tulisan refleksi. Jadi analisis tulisan refleksi. Banyak yang harus diberikan argumen atau pendapat pada refleksi mulai dari 1.1 sampai 1.3 yang sudah kita pelajari dan kita kerjakan. Cuma yang saya dapat kemarin itu banyak dari kita teman-teman sebagai peserta yang tidak membuka LMS-nya, tidak membaca modulnya, sehingga tentunya banyak kendala. Seharusnya Kak, setiap saat bisa membuka modul, membaca. Saya sendiri sebagai fasilitator itu dalam satu modul, satu pertemuan begini diwajibkan untuk melihat modul selama 90 menit. Jadi saya sendiri juga harus membaca 90 menit. Cuma kakak tidak ditargetkan itu. Cuma konsekuensinya adalah tidak terbuka pada modul berikutnya. Ya. Jadi kakak sekalian, pada kesempatan ini kita mencoba, saya menantang kakak untuk bercerita, ya, berargumen tentang refleksi yang sudah dilakukan dari 1.1 sampai 1.3 menurut kakak-kakak seperti apa. Dan itu saya tuangkan melalui pertanyaan lewat Jamboard. Silakan kakak sebentar menjawab sesuai dengan pertanyaan yang tertera di Jamboard. Kalau tidak salah ini dari 6 pertanyaan, saya hanya memilih 4 pertanyaan untuk dijawab melalui Jamboard Kak. Jadi saya akan membagikan Jamboardnya atau linknya, kemudian kakak menjawab mulai dari slide 1, slide 2, lain juga pertanyaannya, slide 3 dan 4 tentunya mempunyai pertanyaan yang berbeda-beda. Sabar Kak, saya kirimkan melalui WA, ya, WA grup, link Jamboardnya Kak.
Ya, tapi kakak sekalian, silakan klik link yang saya bagikan di grup di fitur chat Kak. Ya, di fitur chat silakan dibuka fitur chatnya dan klik linknya Kak. Di situ akan muncul pertanyaan. Silakan Kak masuk di fitur chat dan silakan berargumen apa pendapat kakak tentang pertanyaan yang disajikan. Ayo kita melakukan kreasi yang sticky note-nya di sini Kak ini. Sticky note ini. Ya, Kak. Seperti ini Kak. Ya, jangan lupa tulis nama Kak. Slide pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Silakan Kak menulis namanya dulu dan langsung jawabannya Kak. Jadi kayak Kak Kamarudin ini dengan Kak Malingkai, baru nama Kak. Langsung disambungkan dengan jawaban Kakak sesuai dengan pertanyaan dari slide 1 Kak. Baru nama ini Kak. Jadi langsung dengan jawabannya Kak. Kemudian slide kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Jadi kakak-kakak sekalian, kita tidak menuntut panjang lebarnya sebuah argumen Kak. Yang kita ingin kira-kira apa pendapat kakak, silakan tuangkan dalam tulisan melalui Jamboard ini Kak. Ya, karena kalau pendapatnya panjang bisa sampai 2-3 slide itu di sticky note Kak. Kemudian slide ketiga adalah hal apa saja yang menurut saya lebih baik.
berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan? Ya, apa yang menjadi tantangan kakak dalam menulis refleksi atau membuat refleksi? Kemudian yang keempat adalah apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, guru PJOK yang senang berefleksi. Siapa yang bisa membantu saya? Silakan Kak, waktunya agak lama ini Kak, bisa sampai selesai. Iya, Kak Malingkai sudah ada. Kak Kamarudin. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Mulai dari modul 11 hingga modul 13. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Ayo berargumen, berpendapat. Saya harapkan Kak semua membuat ini, menulis kayak ini, karena akan tersimpan secara otomatis oleh sistem. Ya, silakan Kak Do ingin menyampaikan sesuatu Kak. Iya, terima kasih Kak. Bagaimana caranya yang tidak pakai laptop itu? Karena saya pakai HP ini. Tidak ada solusinya kayaknya Kak. Kalau Saya tidak di rumah ini Kak. gitu ya. Iya. Coba-coba yang pakai HP kita sampaikan saja lewat fitur chat Kak. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Ya itu solusi teranu itu. Dan bisa menjawab langsung Kak. Sebentar kalau ya. Jadi halaman slide 1 ini Kak baru 2 yang masuk. Ya, yang tidak pakai laptop Kak bisa di menulis lewat fitur chat. Silakan Kak.
Ya, baru satu slide ini Kak, ada 4 ini. Siapa yang tidak bergabung ini Kak? 13 orang jadi. Ya, slide 1 sudah terisi, slide 2 juga sudah ada isinya, dan slide 3 juga.
sudah ada yang mengerjakan. Slide 4 ini yang masih kosong, Kak. Yang payah ini kalau belum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7 slide 1, Kak. Slide 2, 5. Slide 3, 4. Slide 4, 1. Ya, ada yang mau bicara, Kak, menyampaikan. Silakan, Kak. Bisa ulang lagi Kak, slide 3-nya Kak sama slide 2-nya. Apanya, Kak? Putus-putus, Kak. Bisa diulang slide 2-nya Kak sama slide ketiganya. Bisa aja. Bisa. Karena pakai laptop Kak juga ini Kak, rencana mau tulis Ki, Kak. Oh, iya, bisa, Kak. Maksudnya aku bagikan ulang atau Kita tak Kak, di sini yang berbagai layar ta itu di presentasi kita kasih lihat dulu di slide 2 sama slide 3-nya Kak. siap, siap, Makasih Kak. siap. Ini slide 2-nya, Kak. Kalau slide ketiganya Kak, ada. Siap, siap. Bantu rapikan.
Ya, akan Berapa slide, Kak? 4 Kak. 4. Oh iya. Ya. Silakan Kak Iwan. Slide 3 dulu Kak, soalnya. Siap, siap. Oke. Ya, silakan Kak. Sedikit Kak, mungkin bisa Pak Dik bercerita mau saja Kak Dik, saya berbicara di sini saja Kak Dik, saya jawabnya. Bisa, bisa Kak. Lebih Iya, bagus lagi karena muncul di recording rekaman. iya, saya coba Kak karena pakai HP kasihan. Di luar Kakak. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Dimengerti. Iya, iya. Oke, makasih Nah, Kak. tunggu dulu Kak. Sebentar sebentar pada saat kita tutup ini Jambor, baru kita sampaikan Kak. Iya, Iya, jadi balik Kak. Iya, makasih iya, Kak. 5 menit lagi Kak, kita coba tutup ini Jambor. Slide 4. Iya, sudah 5. Sudah 5 peserta. Ya, ada yang mau disampaikan? Kak Nurfaina tidak terdaftar di daftar hadir. Bagaimana itu di? Padahal ada Jita oh. Ini dari Kak Nurfaina. Slide 2. Ya, udah.
Kak Fasil, kenapa tidak bisa lanjut menulis di slide ketiga? Apanya? Dan bisa lanjut. Atau sampai 3 paragrafnya? Oh iya, full gitu Kak. Kata-katanya kalau full itu ganti slide lagi. Baris. Baru 3 baris, Kak Fasil. Oh, kalau full pokoknya ganti slide Kak, tambah slide. Oh iya. Kita susun di bawahnya tuh. Bikin ke lagi slide baru. Oh iya. Slide Masuk, baru. Kak Fasil. Iya, kalau masih ada yang mau ditulis Kak. Oke, baik kakak-kakak sambil mengerjakan melanjutkan yang belum selesai. Saya persilakan ke Andi Aspian, Pak Ketua, untuk menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana berefleksi dari 1.1 sampai 1.3. Silakan Kak Aspian. Baik, terima kasih Kak. Di sini Kak, saya coba Kak saya jawab Kak. Ya, silakan. Iya, Saya makasih. nanti saya simpulkan di sini Kak. Apa namanya? Tuh, Iya. catat. Ya, makasih Kak. Di pertanyaan pertama ini bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kalau yang saya lakukan itu Kak, saya menulis refleksi itu pertama-tama itu saya ambil kekurangan-kekurangan yang saya anggap kurang dari pembelajaran yang saya lakukan pada hari itu. Nah, Betul. setelah saya dapat kekurangan itu, Kak, kekurangan-kekurangan itu, saya minta pendapatnya anak-anak bagaimana bagusnya sehingga kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan itu bisa menjadi lebih baik, Kak. Iya, iya, iya. Betul. Kapan saya biasa melakukan menulis refleksi? Dulu Kak, Iya, dulu di setiap akhir pertemuan Kak, di setiap akhir pertemuan. Tapi sekarang saya ambil setiap minggu Kak, karena saya ingat-ingat mami Kak seperti itu. Tapi dulu iya, awal-awalnya sih setiap akhir pertemuan, dan memang seharusnya setiap akhir pertemuan Kak. iya. Iya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Dan apa saja yang muncul di pikiran setiap kali harus memulai menulis refleksi? Perasaan saya pertama menulis refleksi itu Kak terbebani, tapi lambat laun merasa senang Kak. Ini jujur Kak. Iya, iya. Pengalaman pribadi nih. Iya, pengalaman pribadi. Pertamanya itu memang berat, tapi lambat laun ya secara berjalan terus mulai ada rasa kepuasan ketika pembelajaran yang dilakukan dari yang sebelumnya itu dan yang dilakukan sekarang itu jauh lebih baik daripada sebelumnya, Kak. Setuju. Ada rasa kepuasan.
dan apa saja yang muncul di pikiran setiap kali saya menulis refleksi. Eh, yang paling pertama itu bagaimana cara saya untuk eh, memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya sehingga peserta didik saya itu merasa nyaman, tidak tertekan, dan pembelajaran saya sesuai dengan apa yang ingin saya capai di tujuan pembelajaran. Iya, betul. Ya, seperti itu, Kak. Dan Iya. pertanyaan ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Dan hal apa saja yang masih menjadi tantangan? Kalau di sini, Kak, menurut saya eh, tingkat antusias peserta didik jauh lebih aktif, Kak. Nggak sama dengan apa eh, sebelumnya ketika saya tidak melakukan refleksi, tetapi ketika saya melakukan refleksi, tingkat partisipasi peserta didik saya, Kak, jauh lebih meningkat. Iya. Contohnya waktu pertama itu belum saya melakukan refleksi itu, contohnya di pemanasan, Kak. Waktu saya melakukan pemanasan, gayanya kan biasa cuman lari, Hari lari. Iya. Tapi stretching. sekarang itu, Kak, setelah refleksi, bagaimana saya harus meningkatkan partisipasi anak supaya tidak jenuh, Kak, juga. Ya, Jadi saya melakukan permainan, Kak, biasa. ya, Permainan pemanasan. kalau melakukan pemanasan seperti Pemanasan. permainan polisi, Iya. kejar-kejaran, Kak. Jadi mereka itu tidak rasakan itu capeknya dan senangnya ada. Ya, Jadi mungkin seperti itu, Kak. sudah masuk juga itu Iya, biasa yang kita selipkan numerasi dan literasinya. iya, Kak. Ya, terus Kak, Nomor 4, Kak, ya kira-kira apa tantangannya? oh, tantangannya. Ya, salah satu pertanyaan itu di slide 4 Kak. Yang Atau masih jadi tantangan itu, Kak, menurut saya itu eh, apa? Masih belum banyak ilmu yang saya dapat itu untuk berkreativitas lebih jauh lagi, Kak. iya betul sekali. Iya, seperti Setuju itu, ini. Kak. Iya. Kalau yang nomor 4, Itu yang terakhir itu tantangannya, tapi ya apa tuh nomor 4 pertanyaannya? Tunggu dulu. apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Iya, Yang ini. saya bisa pastikan di situ, Kak, ketika siswa saya merasa senang Yes, dan semangat belajar yang meningkat. iya, iya, iya. Siapa Kemudian yang bisa membantu saya, peserta didik, teman-teman rekan-rekan guru, dan kepala sekolah, Kak, yang biasa membantu di sekolah. iya, iya, Ya. iya. Saya Betul. kira demikian, Kak. Terima kasih banyak. Oke, ini luar biasa pendapat dari Kaspian. Jujur saja saya sebagai fasilitator ini tidak setara dengan Kaspian, luar biasa ilmunya ini. Karena memang yang dia angkat ini, yang dia bicarakan adalah memang pengalaman pribadi, pengalamannya yang dia lakukan di sekolah. Jadi yang saya bisa tangkap di sini dari Kaspian adalah menulis refleksi adalah tentunya mencari apa yang menjadi kekurangan pada saat melakukan pembelajaran. Setelah dapat, baru diperbaiki di mana titik-titik kelemahannya. Kemudian sekali-sekali curhat juga kepada peserta didik. Bagaimana nak, senang dengan cara saya atau tidak senang dengan cara saya. Dan bisa kita menjiwai itu, Kak. Peserta didik pada saat dia nyaman dengan pembelajaran yang kita bawakan dengan yang tidak nyaman. Iya, pasti kelihatan jenuh. Ya, luar biasa ini, Kaspian saya kira sangat membantu dan mewakili teman-teman yang lain.
Mudah-mudahan dari penyampaian yang disampaikan oleh Kak Asfian ini menjadi spirit buat saya terutama dan teman-teman yang lain yang belum menerapkan seutuhnya bagaimana itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti kemarin ada menyampaikan bahwa nanti di program ini, di pelatihan ini baru dia tahu bahwa ternyata ada pembelajaran berdiferensiasi. Sementara Kak Asfian sudah melakukannya selama 3 tahun. Jadi ini, makanya di tujuan ini adalah bagaimana kita menyelaraskan, mensamaratakan kompetensi guru PJOK dalam melakukan pembelajaran di sekolahnya masing-masing, Kak. Baik, Kak sekalian, saya kira pertemuan kita ini sudah sampai pada penghujung waktu, ya. Mudah-mudahan ini ada manfaat yang nyata, ya, dalam menerapkan pada tugas kita masing-masing. Kemudian saya berpesan mengingatkan kembali kakak-kakak untuk tetap memperhatikan kehadirannya, tugas-tugasnya, Kak. Ya. Mungkin sebentar ini setelah selesai pertemuan ini saya akan meng-cross check lagi tentang tugas-tugas kakak-kakak yang masuk dan yang belum masuk. Insya Allah saya mohon maaf sebelumnya kalau saya menjapri kakak, saya japri mengingatkan tugas-tugasnya, mohon maaf. Ini karena tugas saya sebagai fasilitator, Kak. Jadi saya di sini bukan mengajar, Kak, bukan sebagai narasumber, tetapi hanya memfasilitasi saja kakak-kakak, membuat wadah sebagai satu pertemuan untuk berbagi ilmu. Adapun di pertemuan Zoom seperti ini atau Meet seperti ini, sebenarnya hanya untuk diskusi saja dari apa yang sudah kita pelajari pada modul. Semua bahan-bahannya, materinya ada di modul. Tetapi satu-satunya cara adalah harus dibaca. Setelah dibaca, dipahami, dimengerti, baru kita masuk pada pertemuan virtual. Di sini kita ungkapkan dari ilmu yang kita dapatkan di modul. Cuma masalahnya adalah kalau membaca modul saja tidak, kemudian masuk di Zoom tidak ada bahan. Nah, sementara di sini hanya mempertemukan saja, mengambil kata sepakat dari apa yang kita pelajari di modul masing-masing, Kak. Ya, kayak kemarin saya dapatkan teman, ada yang belum sempat memang membuka modul, jadi sudah bagaimana bisa membaca kalau membuka saja tidak. Jadi mohon maaf, Kak, sebelumnya saya tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kakak-kakak tentang tugas karena ini sangat penting, Kak. Harus betul-betul serius, Kak. Kita tidak menuntut bahwa panjang lebarnya suatu jawabannya harus begini, tetapi kalau ada masalah, Kak, bertanya ke saya, bertanya ke teman yang lain yang sudah menyelesaikan tugas, jangan diam terkurung, tetapi tidak berbuat apa-apa. Jadi mohon maaf, saya mungkin akan japri teman-teman atau kakak yang belum memasukkan tugas. Apa kendalanya sebenarnya? Ya, Kak. Baik, kakak, saya kira cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada sesi kali ini ada berkah, ada manfaat ilmu yang kita dapatkan, dan bisa menjadi bekal dalam melakukan tugas kita sebagai guru PJOK di sekolah kita masing-masing. Bisa dipoto, Kak Irlawa? Aktifkan dulu, Kak, kameranya, kita foto-foto mengakhiri rekaman. Siap, Kak, siap. Oke. Silakan, Kak. Gaya apa dulu ini, Kak? 1, 2, 3. Salam literasi, Kak. Ya, jangan sampai terbalik lagi literasinya. Oke, sudah, Kak. Oke. Semuanya
Saya akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama anak